Yang saya hormati Kepala Madrasah Satu Probolinggo dan Bapak Muhammad Asmadi. Yang saya hormati Ketua Komite Satu Probolinggo Kiai Haji Musayyib Ahrawi dan seterusnya, atau semua pengurus komite Satu Probolinggo, Dewan Guru putra dan putri Satu Probolinggo yang saya juga banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini dengan takdir Allah kita dapat berkumpul di Masjid Rawdatul Muta'allimin dalam rangka kegiatan Nuzulul Quran 1444 Hijriah di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini Kasih Hikmah berkenan hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan semacam hikmah tentang nuzul Quran, dan dimungkinkan nanti kalau ada waktu misalnya mau dialog ya silakan. Untuk mengikat acara karena sudah dibuka dengan tawassul dan istighatsah, selanjutnya acara akan kami serahkan pada Kepala Madrasah untuk memberikan sambutan kepada beliau Bapak Muhammad Asmadi. Kami persilakan. Yang terhormat Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, yang kami hormati Ketua Komite beserta jajaran pengurus komite yang hadir pada hari ini, segenap unsur pimpinan Satu Probolinggo yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru Karyawan Satu Probolinggo yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya. Pada sore hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka peringatan Nuzulul Quran warga Satu Probolinggo, khususnya para pegawai baik ASN non ASN di lingkungan Satu Probolinggo. Sebenarnya ini kegiatan menyiasati, intinya mau buka bersama ya Pak Kasih. Karena sekarang buka bersama tidak boleh, maka kita bahasakan dengan peringatan Nuzulul Quran. Salawat dan salam kita aturkan ke baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, utamanya beliau Bapak Seksi Pendidikan Madrasah Mukarram Haji Barzan Ahmadi, perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah Masjid Rawdatul Muta'allimin ini dibangun karena bukan direhab, dibangun mulai masa sebelum kami, jadi masa Bapak Saiful Abdi, dan alhamdulillah dengan kerja keras panitia beserta tim bisa ditempati sekarang. Karena awal-awal kita pesimis ini masjid bisa ditempati seperti ini, karena saya masuk ini sudah menghabiskan dana sekitar 400 juta untuk trafik dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan kegigihan panitia beserta support dari seluruh karyawan Satu Probolinggo, kita bisa menempati tempat ini sudah dalam keadaan layak menurut kami, walaupun tidak 100%, karena ketika hujan ini sebagian bocor masih ada. Dan ini juga support dari komite, beliau selalu melihat, memantau sampai sejauh mana perkembangan, sehingga kami juga menggunakan keuangan sebagian dari komite untuk membangun masjid ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tujuan kita yang pertama adalah silaturahim di tempat ini dalam keadaan non formal, karena setiap hari kita masuk keadaannya formal terus. Alhamdulillah
kita mau mengadakan suatu kegiatan yang sifatnya informal, dan ini mungkin mohon izin sebagai ganti untuk masuk besok Pak Kasih, karena besok kita rencana hari Ahad biasanya masuk tapi diganti hari ini. Boleh Pak Kasih? Daring, gurunya daring, sehingga Bapak Ibu besok ya absensi saja dilaksanakan, tidak ada kegiatan apa-apa karena kegiatannya kita laksanakan hari ini. Perlu kami sampaikan juga bahwa pegawai Liman 1 Probolinggo ada sekitar 95 dengan TU karyawan yang ada di kampus 2. Hari ini insya Allah 50% ini hadir untuk bersama-sama ngaji, karena memang beliau Bapak Kasih kemarin minta kepada kita, saya kasih waktu lah barang 1 minggu 1 kali saya mau ngasih Liman 1 Probolinggo ngaji bareng. Cuma ternyata waktunya Pak Kasih, waktunya ini tidak ada, jadi terjadwal semua sehingga Bapak Ibu guru tidak ada waktu untuk kosong. Alhamdulillah untuk KBM kami tuntaskan pada hari tadi sehingga besok anak-anak tidak masuk. Kemudian hari Senin kita akan mengadakan Gemari Ramadan tasyarruf zakat fitrah sekitar 250 ditambah santunan dari UPZ kita. Insya Allah hari Senin kita laksanakan. Jika tidak ada halangan mungkin bisa Bapak Kasih berkenan hadir untuk mendampingi kami memberikan kegiatan Gemari Ramadan, atau kalau berkenan juga kepala kantor tapi agak jauh, beda dulu kalau kepala kantornya di sini dicegat di jalan bisa hadir. Sekarang ini agak susah, agak jauh, kalau tidak dulu jauh sehari khawatir ada kegiatan lain. Harapan kami di kegiatan hari ini selain non formal kita ngaji bareng lah, karena di ujung penghujung bulan Ramadan ini kita butuh bekal untuk ibadah kita ke depan, karena ada masih sisa sekitar 5 hari atau 6 hari. Kalau mengikuti Muhammadiyah tanggal 21, kalau mengikuti NU masih menentukan waktu. Tinggal kita ikut yang mana nanti, tapi yang jelas ikut pemerintah gitu guys. Semoga Lebaran tahun ini juga serentak sama waktunya sehingga tidak ada yang selisih hari. Kita silaturahim tidak terganggu dengan perbedaan waktu dalam kegiatan Lebaran atau sholat Idul Fitri. Terima kasih kepada Bapak Kasih yang telah hadir pada hari ini. Mohon maaf jika diundang secara WA, dan alhamdulillah beliau hadir. Dan terima kasih juga kepada Ketua Komite Bapak Kiai Haji Musaib, Bapak Azim, dan seluruh pengurus komite yang lain yang alhamdulillah bisa hadir pada silaturahim hari ini. Semoga hadirnya kita di tempat ini tercatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang pada kegiatan hari ini. Kekurangan ini murni dari kami selaku pemangku di madrasah ini. Atas segalanya kami cukupkan sekian dari saya untuk sambutan, dan mohon Bapak Kasih untuk memberikan pembekalan kepada kami sampai nanti menjelang buka puasa. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi farrama 'alaina siyama syahr Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Mansati Probolinggo Ustaz Asadi beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Komite Mansati Probolinggo dengan Musayyid Nabawi, para asatidz, para guru Mansati Probolinggo yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita dapat bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Yang ditulis di background ini Nuzulul Quran, tapi sebetulnya mau buka bersama. Pak Jokowi mengumumkan tak boleh buka bersama. Nah ini bukan buka bersama, tapi Nuzulul Quran, tapi buka bersama.
tergantung bahasanya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin diskusilah terkait dengan Quran ini. Pertama, Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Ayatnya jelas, Syahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi Quran itu turun pada bulan Ramadan. Ini satu. Terus Ramadan yang kapan? Ramadan kan 30 bulan, 30 hari. Ramadan yang kemana? Dijelaskan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Aku menciptakan inna juga anzalna menurunkanku pada Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, pada Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran turun bulan Ramadan tepat pada malam Lailatul Qadar. Nah, kapan itu? Ini masih belum jelas. Nah, dijelaskan dalam ayat lain juga, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an. Al-Quran itu turun Yaumal Furqan, pada hari pembedaan antara yang hak dan yang batil. Kapan itu? Yaumal Taqal Jam'an, ketika bertemunya dua pasukan, kaum muslimin dan kaum musyrikin, yaitu pada saat perang Badar. Nah, perang Badar kapan jatuhnya? Perang Badar ternyata jatuh pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga banyak ulama mengambil kesimpulan dari beberapa ayat tadi, Al-Quran itu turun pada tanggal 17 Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadan. Ulama banyak mengatakan seperti itu. Sehingga nuzulul Quran itu senantiasa kita peringati pada tanggal 17 Ramadan. Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW itu mempunyai mukjizat sebagaimana para nabi yang lain, para rasul yang lain. Tetapi mukjizatnya Nabi itu ada dua. Satu, al-mu'jizatu al-khalidah. Yang kedua, al-mu'jizatu al-faniyah. Mukjizat yang kekal, mukjizat yang tidak kekal. Mukjizat yang tidak kekal itu kejadian luar biasa yang dialami oleh baginda Rasul SAW pada saat beliau masih hidup. Seperti kalau jalan, tidak setiap jalan ya. Seperti ketika Nabi jalan itu diiringi oleh mendung. Pernah suatu ketika ada pohon dipanggil oleh Nabi, ternyata pohon itu mendekat kepada Nabi. Tentu ini adalah mukjizat. Mukjizat. Tapi mukjizat-mukjizat macam ini sudah tidak ada lagi. Bersamaan dengan wafatnya baginda Rasulullah, maka mukjizat yang ini sudah tidak kita saksikan lagi. Yang kedua yang kita sebut mukjizat khalidah, mukjizat yang kekal selama-lamanya ila akhir kiamat, sampai akhir kiamat. Apa itu? Al-Quran itu adalah mukjizat bagi baginda Rasul SAW. Kenapa dikatakan mukjizat? Karena Al-Quran itu khariqul adat, sesuatu yang luar biasa yang menyalahi adat kebiasaan. Karena tidak mungkin orang sekarang sejak dulu sampai sekarang itu membuat Al-Quran. Tidak ada. Qul in kuntum ala wajib mimma nazzalna fa'tu bi suratin min mislihi. Kata Al-Quran, kalau kamu ragu tentang Al-Quran yang saya turunkan itu, fa'tu bi suratin min mislihi. Silakan kamu buat seperti Al-Quran. Dan sejak dulu nggak ada orang yang bisa buat Al-Quran. Ahli-ahli sastra orang-orang Arab itu sampai dulu dari sekarang sampai sekarang, sampai dari dulu sampai sekarang belum ada yang bisa membuat semacam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu mukjizat bagi kita sekalian. Gimana ya? Ayolah, biarkan sudah.
konsentrasi biar ya. Mukjizat ya. Apa bukti kemukjizatan Al-Quran? Apa bukti kebenaran Al-Quran? Kita coba mengungkap ini beberapa poin saja. Di antara bukti kebenaran Al-Quran itu, Al-Quran itu memberitakan peristiwa-peristiwa yang sudah berlalu. Kisah-kisah Fir'aun, kaum Ad, kaum Samud, kelahiran Nabi Isa dan seterusnya begitu indah diceritakan, disampaikan oleh Al-Quran. Kalau bukan Al-Quran tentu kan tidak bisa mengungkap peristiwa-peristiwa yang sudah lalu. Baik. Yang kedua buktinya, Al-Quran itu adalah mukjizat dan memang suatu kebenaran. Al-Quran itu memberitakan fi mastaqbala, kejadian-kejadian yang akan datang sudah diinformasikan oleh Al-Quran. Dan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran itu menjadi suatu kebenaran. Al-Quran menceritakan kepada kita bahwa nanti ada hari kiamat. Innas sa'ata atiyatun la waiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan. Dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan ahli-ahli kubur itu dari kuburnya. Ini informasi Al-Quran. Informasi untuk peristiwa yang akan datang. Atau yang jelas dalam surah Ar-Rum ya, Allah berfirman, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Sampai sini aja sudah. Alif Lam Mim, Allahu a'lamu bi muradih. Alif Lam Mim itu artinya Allah yang lebih tahu lah gitu. Penafsiran yang paling selamat itu dalam kitab-kitab tafsir itu. Ghulibatir Rum, kata Quran. Ghulibatir Rum, negeri Romawi, ghulibat, telah dikalahkan. Pada saat Nabi menyampaikan ayat ini kepada sahabat, negeri Romawi ghulibat, kalah perang dengan Persia. Tapi kata Quran, ghulibatir Rum, negeri Romawi memang dikalahkan sekarang. Wahum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Namun demikian, setelah kekalahan negeri Romawi ini, sayaghlibun, mereka akan menang kembali. Kapan? Fi bid'i sinin, di dalam hitungan beberapa tahun. Pada saat itu secara akal kayaknya sulit. Persia bisa memenangkan Romawi. Karena Romawi susah kayaknya serakal untuk mengalahkan Persia. Pada saat itu Romawi kan sudah kalah, Ghulibatir Rum, Romawi kalah dalam memerangi. Tapi kata Quran, Persia akan menang lagi. Saat itu memang tidak bisa dibayangkan bahwa Romawi akan menang kembali. Karena sudah porak-poranda, kekuatan persenjataan dan tentara sudah menipis. Tapi Quran mengatakan begitu. Sehingga Abu Bakar ini banyak bertaruh. Karena Abu Bakar keyakinannya kuat, mantap kepada kebenaran Al-Quran, banyak yang bertaruh dengan orang-orang kafir Quraisy. Taruhan, waktu itu belum diharamkan taruhan. Masa Romawi akan menang kepada Persia dalam beberapa waktu? Taruhan, oke. Ada yang menaruh 20 tahun, dalam waktu 20 tahun dan harus menang. Kalau udah menang, bayar. Taruhan kalah Abu Bakar. Ada yang taruh 10 tahun, ada yang tahun. Didengar oleh Nabi, ngapain kamu taruhan? Ya, saya yakin dengan kebenaran Quran. Taruh saja 10 tahun. Artinya dalam waktu 10 tahun maksimal, Romawi akan menang kembali. Nah, ternyata para hadirin sekalian, dalam beberapa riwayat dikatakan dan sejarah-sejarah mencatat itu, ternyata negeri Romawi itu menang kembali terhadap negeri Persia hanya dalam waktu 7 tahun. Padahal Al-Quran mengatakan itu belum kejadiannya. Sehingga ini menjadi kebenaran mutlak daripada Al-Quran. Saat kemenangannya orang-orang Islam yang beriman itu menjadi gembira semuanya. Ternyata Al-Quran adalah sesuatu yang memang benar-benar adanya. Bahkan sabda Nabi Muhammad SAW itu mengandung kebenaran karena Nabi itu maksud.
terkait umpama hadis Nabi tentang Konstantinopel, di mana itu? Turki itu ya. Ya itulah. Dalam hadis itu riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim, Nabi bersabda begini, "Latuk tahanna al-Konstantiniyatu. Fala ni'mal jaisu jaisuha wa ni'mal amir fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu jaisuha jaisu dalikal amir." Konstantinopel, kata Nabi, akan dibebaskan oleh orang-orang Islam. Pada saat itu Konstantinopel di bawah orang-orang Kristen. Tapi kata Nabi akan dibebaskan. Sebaik-baik amir, penguasa amirnya itu, sebaik-baik tentaranya yang mengalahkan Konstantinopel itu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Nabi jauh sebelumnya, dari Nabi bersabda demikian sampai dikuasainya Konstantinopel itu butuh waktu 800 tahun baru Konstantinopel dikalahkan, ditaklukkan oleh tentara-tentara Muslim di bawah pimpinan Muhammad Al-Fatih. Prediksi Nabi berarti benar. Itu Nabi, apalagi Al-Quran. Nah, dengan demikian, la raiba fi, tidak ada keraguan dalam kebenaran Al-Quran itu. Contoh yang lain banyak dalam Quran itu. Allah menceritakan tentang ibu yang menyusui. Kata Al-Quran begini, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'a. Wal walidatu, ibu-ibu yang menyusui hendaknya menyusui anak-anaknya haulaini kamilaini, 2 tahun secara sempurna. Ternyata ilmu kedokteran mengatakan susu yang baik itu adalah ASI, air susu ibu, dan yang paling baik adalah 2 tahun. 2 tahun ini air susu ibu yang paling baik yang diberikan kepada anak itu, dan selaras dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Cuma kalau 2 tahun itu harus sabar, suaminya tidak bisa nyusu. Dua. Ini tinggal berapa sudah ini? Pertama. Ini contoh yang pertama. Saya kasih beberapa contoh saja. Yang kedua, tentang angin yang mengawinkan. Allah itu berfirman begini, wa arsalna riyaha lawaqiha, dan seterusnya. Aku turunkan, aku tiupkan arya, angin, lawaqiha, untuk mengawinkan. Lawaqih itu mengawinkan. Pada saat Quran itu diturunkan mungkin orang bingung, gimana kak angin bisa mengawinkan? Ternyata dalam perkembangan ilmu sekarang itu, angin itu dapat mengawinkan dari serbu sanak yang jantan kepada serbu sanak yang betina. Itu terkawinkan begitu. Jadi di antara fungsinya angin itu mengawinkan. Kalau tidak terkawinkan salah dengan satunya itu tidak berbuah. Begitu juga kurma, begitu juga yang lain itu harus diserbu. Yang bekerja untuk mengawinkan itu tidak lain melainkan angin. Al-Quran sudah bicara ini. Ada lagi dalam Quran yang cukup menarik. Dalam surah apa itu? Marajal bahraini yaltaqiyan fihima barzahun la yabghiyan. Marajah, Allah mengiyakan bahraini, 2 laut, yaltaqiyan fihima barzahun, di antara 2 air ini barzahun, ada barzah, ada barzah. Barzah ini pemisah ya, ada dinding pemisah. Layak dia tidak bisa saling melampaui, tidak bisa bertemu ini bagaikan minyak dengan air. Dan ini ada sekarang ini. Insya Allah di mana ini? Lupa saya. Di laut itu ya, Mediterania gitu ya. Sampai lihat di Google itu ada. Ada 2 lautan ya, warnanya berbeda. Ini tidak saling bercampur ini. Al-Quran sudah 14 abad tahun berkata itu bahwa ada air, lautan 2, tapi keduanya tidak bisa tidak bisa bertemu antara keduanya ini. Ini yang bicara Al-Quran.
Jauh sebelum ilmu pengetahuan maju seperti sekarang ini, Al-Quran sudah mengatakan seperti itu. Ya berarti ini kalau bukan Quran nggak bisa Pak, nggak bisa Pak. Contoh lain tentang penciptaan manusia. Ini Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turabin summa min 'alaqatin summa min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin linubayyina ma nasha' wa nuqirru fil arhami ma nasha' ila ajalin musamma summa nukhrijukum tifla summa dan seterusnya summa litablugu asyuddakum wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat dan seterusnya. Wa in kuntum fi raibin, kalau kamu ini ragu-ragu tentang hari ba'ats, bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dalam kuburnya, hari kiamat ya. Jangan khawatir nanti hari kiamat sampean dengan saya itu mati di kuburan nanti dibangkitkan. Banyak yang ragu. Kalau kamu ragu, kamu lihat saja. Bagaimana? Fa inna khalaqnakum min turabin. Aku menciptakan kamu itu min turabin dari tanah. Siapa yang tercipta dari tanah? Manusia pertama siapa? Adam alaihis. Adam bapak kita. Kita ini saudara Pak, sama-sama anaknya Adam. Apalagi Pak Zainul. Dari Adam itu nabi kita itu min turabin, diciptakan dari tanah. Setelah proses penciptaan dari tanah, proses penciptaan manusia selanjutnya summa min nutfatin kata Quran. Proses penciptaan manusianya min nutfah, dari air mani. Dulu ini 14 abad tahun yang mengatakan ini. Ilmu kedokteran belum maju semacam sekarang. Nabi sudah Quran mengatakan min nutfatin, dari apa? Mani, sperma, peju. Memang Allah itu sengaja menciptakan saya dan sampean itu jadi peju supaya sadar. Karena manusia itu kalau sudah gawat, punya jabatan sedikit aja sudah gawat, punya kekayaan dikit aja sudah gawat ini. Sehingga Allah sengaja menciptakan manusia itu dari peju. Apa dari tanah, dari tanah baik, atau dari apa, dari peju. Memang sengaja sama Allah. Malah tak sombong dan ini. Udah punya kekayaan dikit aja sudah bola pada jalan lain. Tak sadar bahwa dirinya itu terbuat dari peju. Tak laku dijual. Coba jual itu sama sebenarnya. Sampai sama dengan tempe ya. Aku kena sama dengan aku aja. Dari panjenengan dengan saya itu terbuat dari itu. Summa min nutfatin, dari mani. Summa min alaqatin. Setelah mani ini berproses 40 hari lalu menjadi segumpal alaqah, segumpal darah. Dari segumpal darah 4 tahun lamanya, 4 bulan lamanya, summa min mudghatin. Lalu menjadi segumpal daging. Muhallaqatin, yang tercipta sempurna, wa ghairu muhallaqatin, tidak tercipta sempurna. Kata mufassirin, muhallaqatin itu lahir dalam keadaan sempurna, kalau ghairu muhallaqatin lahir dalam keadaan cacat. Allah yang mengendaki seperti itu. Muhallaqatin wa ghairu muhallaqatin. Terus wa nuqirru fil arhami ma nasha, kami yang mengukir, yang melukis, yang mendesain fil arham, dalam rahim ibunya. Ada yang dijadikan laki-laki, ya. Ada yang kulitnya sawo matang, ada yang putih, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada yang panjang, ada yang tinggi, ada yang perempuan, ada yang laki-laki dan seterusnya. Itu mukir fil arham nasya. Kami yang mengukir. Summa litahju tiflan, kemudian keluarlah itu menjadi seorang bayi. Litablugu asyuddakum, untuk sampai kepada usia dewasa. Usia sudah kuat. Tapi kata Quran, wa minkum may yutawaffa, ada yang diwafatkan pada waktu muda, muda mati bayi, mati umur setahun, mati 2 tahun, mati. Tapi ada lagi wa minkum may yuraddu ila ardhil, ada yang dipanjangkan umurnya sampai ardhil umur yang paling rendah. La umur 90. Kalau tidak kelelot apa-apa ya.
Kadang-kadang urusan motor yang meloleh. Nah, apa ya? Berarti kan mari bang, padahal kan tidak ada kan kita kan boleh. Dan seterusnya ini namanya al-zalil umum. Likai la ya'lama ba'da ilmin syai'a, agar dia tidak tahu setelah banyak mengetahui karena sudah meloleh. Ini Bapak Ibu sekalian, proses penciptaan manusia semacam ini sudah diinformasikan oleh Al-Quran 14 abad tahun yang lalu. Seperti itu adanya. Kalau bukan suatu mukjizat tidak mungkin memberitakan seperti itu. Ya kalau sekarang, ini tahun yang lalu sudah 14 tahun abad yang lalu Rasulullah menyampaikan Al-Quran ini kepada segenap umatnya. Sehingga dikatakan begitu, dikatakan di dalam Al-Quran itu surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fihi. Zalikal kitab Quran itu la raiba fihi, tidak ada keraguan tentang kebenarannya. Dari sisi mana kita meragukan Al-Quran ini? Hudan lil muttaqin. Nah, Quran ini fungsinya apa? Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk kita dalam kita hidup ini menggunakan petunjuk Al-Quran semampunya. Al-Quran itu berisi tentang petunjuk-petunjuk dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Mau tidur ada caranya, mau jual beli ada caranya, mau kawin ada caranya, mau kawin lagi ada caranya, ada syaratnya, kan begitu kan? Bagaimana hidup di keluarga itu ada semuanya. Itu luar biasa Al-Quran itu. La raiba fihi, tidak ada keraguan fihi di dalam Al-Quran. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu. Itu dari sisi informasi Al-Quran yang sesuai dengan ilmu pengetahuan sekarang. Belum lagi dari susunannya. Susunan balawahnya Al-Quran itu luar biasa, indah, tidak tertandingi sampai sekarang oleh orang sastra-sastra Arab itu. Indah Al-Quran itu. Kita kasih contoh. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, itu kan sastranya indah dan maknanya tepat. Ada dulu pada masa Nabi yang kau tahu kebegotannya pas berboy bang. Nyaman yang saya lama angkat tuh. Agak baik surah Al-Fil, Malfil, Hurtumul Tawil. Gajah, Malfil, apa gajah itu? Hurtumul Tawil. Gajah adalah taring yang panjang, binatang yang punya taring yang panjang. Sepintas lalu memang main il terus. Tapi ini maknanya apa ini? Kandungan maknanya di dalamnya apa? Nggak ada sama sekali. Akhirnya menjadi ketawaan. Akhirnya dia dilabeli dengan Al-Kadzdzab, Musailamah Al-Kadzdzab. Sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat semacam Al-Quran. Dari keindahan susunan bahasanya, dari isinya, tidak ada yang menyamai bisa membuat seperti Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu Al-Mu'jizatul Khalidah, mukjizat yang kekal ila yaumil qiyamah. Kita yang sering membacanya akan mengetahui. Apalagi kalau panjenengan itu dengan saya baca Quran, memahami maknanya, kan termasuk obatnya hati ya. Kan ada nyanyian itu. Tombo hati itu ono limo perkara. Tapi pertama apa ya? Tapi bisa satu ya. Tapi bisa mojo Quran sama nani. Tapi pintu wong kang soleh kumpulono. Tapi telu zikir wengi lakono. Dan ya mojo Quran sama nani itu obatnya hati. Maka panjenengan itu kalau baca Quran kebanyakan paham maknanya. Saya kemarin mencoba baca Quran, baca Quran, saya tidak akan melanjutkan sebelum saya paham dasar saja. Tidak usah paham benar-benar, banyak ini. Paham dasar. Saya pakai Quran terjemah Al-Hidayah itu ya. Setiap saya baca terus lama Pak. Jadi saya memahami coba. Tidak melanjutkan kecuali paham dulu. Lama. Padahal saya dikit-dikit sudah tahu lah terjemahnya. Sampai itu bisa lama juga. Itu asalnya karena ketua lama itu cepat ya.
Bapak Pak Jebar, ini guru Quran dicepetin. Karena saya lama-lama. Coba Anda memahami. Bapak sekalian, ini masih ada tanya jawab, masih ada waktu, silakan.